Kemudian di bagian lisensi pilih yang paling bawah, license not specified ya. Kemudian di bagian deskripsi bisa diisi konsep, definisi, ukuran dan satuan sesuai dengan dataset yang akan dipublikasikan. Ini bisa dicek di portal satu data yang lama, atau bagi yang belum ada bisa dikosongkan dulu. Konsep apa? Yang bagian lisensi bisa pilih license not specified. Mbak, Kedua terbawah ada baga itu Mbak, konsep atas dulu apa bawah. terus? Oke, di bagian deskripsi ini konsep, definisi, satuan, ukuran, Definisi dan klasifikasi. satuan Nanti disesuaikan dengan datasetnya. ukuran. Oke, sudah sampai sini Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Oke. Apa tadi lisensi? Hah? Lisensinya tadi apa? Belum spesifik. No specified. Yang ini. Nanti diisi ya konsepnya apa, definisinya apa, satuan, ukuran, dan klasifikasi. Tapi untuk sekarang bisa dicek di portal yang lama kalau ada. Kalau nggak ada dikosongkan dulu nggak apa-apa. Apa sih tadi? Yang mana Mbak? Ini nih bawah. Paling bawah. Kategorinya. Sudah diisi bagian ini? Ini Mbak. Kita bisa lanjut. Oke, selanjutnya di bagian publisher pilih OPD sesuai dengan OPD Bapak Ibu. Dalam kasus ini contoh ini dinas sosial. Apa konsep definisi? Sebenarnya itu diisi tapi saya kosongin dulu sementara. Untuk kita bisa lanjut. Misalnya diisi konsepnya apa, definisinya apa. Bisa diketik sosial gitu Pak, nanti muncul. Ya, itu dia. Setelah itu pilih bidangnya. Ini kita bisa pilih salah satu. Mas Adi lagi ada, kita pilih bidang pemberdayaan sosial misalnya. Oke, selanjutnya level akses. Ini bisa pilih, ada 3 pilihan, public, restricted, sama private. Public itu yang bisa dilihat oleh publik secara umum. Restricted itu terbatas beberapa OPD saja. Kemudian private itu hanya OPD terkait dengan pimpinan dan wali data. Pilih yang public untuk kasus ini. Kemudian berikutnya bagian tipe. Kalau datanya sudah tetap bisa pilih yang tetap. Kalau datanya masih bentuk ya itu yang belum tetap bisa pilih yang sementara. Dalam contoh ini saya pilih yang tetap. Tokennya apa? Apa itu? Silakan Mas. Tentangnya Mas. Kalau yang sementara tadi apakah sama dengan yang contohnya berita resmi statistik ya? Iya benar sama. Nah, seandainya sudah ada yang tetap berarti nanti Terus upload ini apa nih? datanya Sektoral. disesuaikan lagi di tipenya itu ya? Iya benar. Nanti diupload ulang yang sudah tetap. Yang sementara nanti dihapus dulu. Nanti ada tombol khusus untuk hapus dan tulisannya. Yang spesifik lagi ada. Selanjutnya di bagian keyword ini sesuai kebutuhan aja. Misalnya dalam kasus ini BPNT, diketik BPNT kemudian enter. Ini bisa lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, silakan sesuai kebutuhan. Bisa formatnya seperti Mbak, kalau ruang masuk keyword apa deh ya? Apa? Kondisi kelas. Oh, enggak. Kita lanjut. Ini ke bawah. kondisi kelas diketik aja kalau yang itu Mbak. Ada Karena di- itu opsional. Bukan harus milih di Oh gitu. Nah, di bagian ukuran dataset ini bisa disamakan dengan judul dari dataset tadi yang paling atas. kondisi kelas. Oh, gini sih. Yang paling atas tadi realisasi keluarga penerima Gitu ya? manfaat BPNT. Enter, Mbak, ya? Itu di copy. Kemudian Bisa ditambahin gitu? di bagian Oh, ukuran iya. dataset ini.
Ini aja ada dalam Mbak. Oke. Sampai sini sudah, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Sudah? Udah. Oke. Terus? Udah? Udah. Nanti masuk ke pengukuran dataset itu disamakan dengan judul yang ada di atas. Yang ini? Ya. Ini kita samakan sama Ada judul yang lebih spesifik nggak Bu? Coba lihat di contoh Excelnya itu apa sih judulnya kira-kira? sini. Belum Ini datanya dia. belum disiapkan. Ini dia. Ini dia. Oh kayak gitu. Kondisi ruang kelas SD menurut kabupaten kota gitu. Kondisi. Di sini di judul dataset yang di portal itu maksudnya. Oh iya. Biar Kondisi. spesifik namanya. Oh bukan gitu. Kondisi kelas itu. Berarti kondisi. Ruang kelas SD menurut kabupaten. Kenapa ya? Blazer? Ada satuannya nanti sudah ada daftar title Ini khusus pilih public PPD. yang itu. Bisa menghubungi PJ-nya Level aksesnya di ya, Kominfo, RSUD Pak Bajang ya. Tipe data tetap. Menurut kabupaten kota gitu Mbak ya? Ya. Jangan pakai Oh, gitu. miring Bu ya. Ya, karena nanti error ya. Oh gitu. Ya, Gitu Mbak ya? Keyword itu supaya memudahkan ya disesuaikan kembali Ini, Mbak. sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Nanti Ini dibantu sama terus ini di pemilihan. copy. Terus taruh di sini. pengukuran. Terus apa lagi Mbak? Kita lanjutkan. Oh ya, Mas Firman. Biar sama. Oh iya. Terima kasih Mbak. Tapi kan di DP3 itu ada beberapa data yang dihasilkan oleh SD dan satu bidang. Nah itu bagaimana nanti isinya? Bisa nggak ini bidang ini diisi dua bidang? Untuk sementara di portal ini hanya bisa satu bidang Mas Firman. Kita belum develop untuk bisa pilih dua bidang atau lebih dari satu. Dipilih aja dulu satu yang paling relevan. Kalau Pilih salah satu dulu. seandainya di sekretariat pengelolanya bisa pakai sekretariat Bisa pakai sekretariat. Apa sih sih? Bisa kita Ada di lanjutkan? portal yang lama kayaknya ada Oke. definisinya di masih. Selanjutnya di bagian tingkat penyajian dataset ini bisa pilih provinsi NTB jika provinsi NTB. Kalau cuma satu Lombok bisa Pulau Lombok Pasti aja. ada di situ. Atau cuma satu atau dua kabupaten bisa diketikkan di sini sesuai dengan datasetnya masing-masing. Tingkat penyajian dataset Mbak maksudnya gimana? Itu tadi seprovinsi ya. Kabupaten. Semua kabupaten. Provinsi semua kabupaten. Berarti kabupaten apa provinsi? Kabupaten ya? Iya, kabupaten. Kedalaman datanya, kalau kedalaman datanya sampai desa, di sini tingkat penyajiannya desa. Lanjut. Karena kan ini Mbak. Pengukuran itu disamakan dengan Selanjutnya di bagian cakupan Karena kan dataset. datanya kan Nah, kabupaten. ini Berarti sekabupaten. apakah seprovinsi NTB? Apakah cuma satu atau dua kabupaten kota? Disesuaikan dengan datasetnya. Kalau dalam kasus ini seprovinsi NTB. Balik dulu Pak Wan di tingkat penyajian kayaknya kabupaten kota yang di copy sosial. aja caranya buka dulu. Oke, ini diganti kabupaten kota. Bisa gini Mbak. Iya, sesuai dengan datasetnya masing-masing sih Pak. Kalau yang saya contohkan ini kan punya dinas sosial. Dia datanya kedalamannya itu sampai tingkat kabupaten kota. Kalau penyajian itu Kalau kabupaten di kota aja OPD cukup sih. Bu. Bapak, Oh gitu. bisa jadi berbeda. Karena kan bagaimana data itu ditampilkan, disajikan. Oh gitu. Disajikannya per kabupaten kota gitu Pak. Nah, Oh iya, kalau gitu dipilih kabupaten kota. tingkat Benar. penyajian datanya itu kayak gimana Bu? Boleh saya lihat? Kita lanjut. Bagian kode indikator ini nanti sesuai dengan SDSN, tapi untuk sekarang bisa dikosongkan dulu. Ini kabupaten kota. Sesuai apa tadi kode indikator? Berikutnya di bagian Dikosongkan satuan aja. dataset sesuai Kan dengan datasetnya dataset juga masing-masing. ditulis Di kabupaten sini kota. contohnya Di sini? adalah kakak Sini sama. atau keluarga satuannya. Satuannya unit tadi. Mungkin ada yang satuannya orang, ada satuannya unit atau badan. Ini apa ini? Kalau dua satuan Master. gimana?
Salah. Ya kayak tadi itu kan ada kasus sama ada orang. Benar. Kalau dua satuan bisa Jangan pakai garis miring kayaknya, tapi di sini memang belum mengakomodir kalau lebih dari satu satuan, Mas Gaby ya. Tapi nanti di dalam data resource-nya itu bisa dua satuan nanti. ukurannya pendidikan. spasi aja. Kita lanjut frekuensi dataset. Apakah dataset ini diupdate setiap tahun, setiap bulan, semester, dan seterusnya? Jadi bisa disesuaikan. Data dinas sosial ini tahunan, jadi kita bulanan, maaf. Kita pilih yang bulanan. Sampai sini ada kendala? Orang ya? Udah? Iya, satuannya Oke, orang. sudah semua kayaknya. Kita lanjut. Kemudian di bagian periode ini merupakan rentang waktu dataset yang ada dalam datanya. Misalnya di Dinsos ini bisa dibuka bahwa yang sampingnya, oke. Nah ini mulainya dari Januari 2021 atau tahunnya aja kita lihat 2021 sampai dengan paling bawah itu 2023 kalau nggak salah. Bisa strip Mbak sampai dengan Iya. dari 2020 sampai dengan 2023. Datasetnya sampai 2023. Kembali ke portal satu data. Di bagian periode ini bisa diketikkan 2021 strip 2023. Selanjutnya sumber bisa diisi. Data ini didapatkan dari mana? Kalau OPD sendiri yang memproduksi bisa langsung ke OPD terkait. Tapi kalau ngambilnya dari BPS, dari BKKBN misalnya, bisa diisikan di sini. Nah yang saya contohkan langsung dari dinas sosial. Jadi sumbernya adalah dinas sosial. Ini kabupaten kota. Bisa kita cantumin link Mbak? Bisa kita cantumin link? Enggak bisa. Oh cuma saya ngambil dari ini. Iya, ada kodik gitu terus aja. Gitu dapat gitu. Frekuensinya bulanan Pak, tapi nanti updatingnya tahunan. Rumah sakit kita sih. Gak apa-apa kayaknya. Ya, Eka. Ya, bisa didapat. Itu aja Mbak ya. Kita lanjut. Mas Iqbal, Ya silakan. ini ada periode DPR. Masukin tahunnya gimana? 2014 sampai 19. Ya tahun paling awal sampai tahun terbaru. Kan dia 5 tahun sekali kan ya. Berarti 2014 sampai 2002 berapa terakhir? 2024 ya. Kecuali sudah ada dataset yang baru, periode baru. Belum ada ya? Banyak sekali 2014 berapa? 2 tahun. Masya Allah. Bagian konsep ini nanti bisa disamakan di apa tadi yang deskripsi data itu kan ada konsep tapi masih kita kosongkan tadi. Nah kalau sudah ada di situ bisa disamakan di sini. Samakan dengan isi konsep. Misalnya konsepnya adalah Terus samakan dengan ini ya. bantuan pangan non tunai BPNT. Nanti kalau apa misalnya Konsep ruang kelas misalnya. bisa sedikit Yang gitu ya. bagaimana? Kosong pasti kalau kosong. Oh ya, bagian konsep ini bisa disamakan dengan bagian deskripsi. Kan di deskripsi tadi ada konsep, definisi, terus apa lagi tadi? Satuan ukuran. Nah nanti ini diisi sama dengan yang di bawah. Ukuran apa? Ukurannya apa Mbak ya? Jadi itu Oke, jumlah kembali ya. ke bawah. Iya. bawah. Jumlah. Oh jumlah.
bantuan pangan non-tunai. Kalau klasifikasi Tadi ada pengklasifikasian sama kayak Kayak gimana maksudnya? penyajiannya kabupaten kota. gini, Mm-mm. berarti kabupaten kota. Kabupaten. Klasifikasi ini bisa diisi dengan kalau ada pembagian di dalam datasetnya, misalnya kayak tadi yang kunjungan rumah sakit dengan metode pembayaran BPJS umum Bahkan sama ada apa satu lagi tadi. kabupaten kota. Iya. Nah itu bisa ditaruh di sini. Klasifikasinya adalah metode pembayaran. Kalau di sini tidak ada klasifikasinya, dinas sosial bisa dikosongkan aja. Bisa Sampai gini sini nggak? sudah, Bapak Ibu? Bisa gini dari Kita lanjutkan? definisinya? Oke, lanjut. Nah, nanti ditambahkan kan? Ah iya, jadi kan kita ulang lagi. Klik simpan. Ruang kelas. Nah sampai sini kita telah membuat dataset. Sekarang saatnya membuat data resource di dalam dataset ini. Udah, Bu? Oke, sumbernya apa tadi? Caranya Dari dengan OPD mengambil. scroll ke bawah. Iya. Iya. Tulis aja satpol. Bagian judul bisa disamakan dengan nama datasetnya. Bisa Terus di copy paste aja. sini apa? Realisasi keluarga, seterusnya sampai provinsi NTB. Samain dengan judul itu. Ini Atas. sama ini Mbak ya. Kondisi Di paste di bagian judul ini. Ya silakan. kelas SD. Mungkin kayaknya ada salah di datasetnya, nggak boleh ada garis miring. Menurut Di nama dataset itu nggak boleh ada garis miring. Diganti dengan strip aja. Kabupaten Mbak, Oke, bisa Mbak. kita lanjutkan. terus bedanya apa? Jumlah keluarga penerima manfaat ini sebagai judul. Kemudian di sini ada 3 pilihan format untuk mengupload data. Yang pertama ini collection, itu pakai Excel artinya. Kemudian yang kedua file, ini pakai PDF. Kalau datanya dalam bentuk PDF. Excel, Sama terakhir API PDF, kalau datanya API. ada di database tertentu. Sebagai contoh kita pakai yang collection. kalau klasifikasinya? Paling kiri. Ini diklik collection. Bentar dulu. Apa Mbak? Nah, Klasifikasi. kemudian dalam dataset ini kan ada yang numerik atau angka, Klasifikasi. jumlah keluarga yang menerima manfaat. Sehingga di bagian apakah dalam Apa saya tadi ya? memiliki data agregat, kita klik tombol di sebelah kirinya itu. Kabupaten kota. Sumber itu? Mm-mm. Enggak sumber itu sama juga. Iya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini kita akan menyusun jumlah kolom dalam dataset yang akan kita publish. Kita kembali ke Excel yang udah di-download tadi. Nah, di sini ada scroll paling atas. Kolomnya ada yang pertama itu 52 kode provinsi, kemudian nama provinsi, kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, jumlah KPM BPNT, satuan, tahun dan bulan. Total ada 8. Jadi kembali ke bagian dataset tadi. Ini ditambah sebanyak 7 kali karena sudah ada 1 sih. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kolom pertama diketikkan kode provinsi sesuai dengan di Excel kita tadi. Apa terusnya sih? Kode provinsi. Yang ini collection tadi Iya. Pak. Ya, collection. Gak usah pakai underscore bawah. Kode provinsi aja. Kode provinsi. Kemudian yang kedua adalah nama provinsi. Iya. Mbak, Yang ketiga kode Keren. kabupaten kota. ini yang ini yang di
nih. Ya. Itu di Yang keempat, nama kabupaten kota. Kayak gini. terus ke bawah kayak gitu itu disesuaikan dengan nama tabel yang ada di sini apa aja yang tersedia di situ misalnya Kemudian apalagi tadi ya? kode provinsi nama provinsi Jumlah KPM BPNT. selesai dengan tabel ini tabelnya udah ibu dong ini aja ya KPM BPNT. Yang mana? gimana tadi Excelnya yang akan diupload yang ini ya yang ini kan Satuan tahun kantor. ini kan ada bu nih ya Satuan tahun Ada nanti di kantor. kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten kota. Nanti ibu ikutin di sini. Oke. Jadi ya, Bapak Ibu semua, apakah sudah dibuatkan apa namanya ini kolom yang sesuai? sedang Sudah semua? belum sedang Belum ya? Oke. Tunggu dulu. Cuma nanya nih. Sabar Mas Iqbal. Oke, Kak. Oh. Masih buat untuk data agregasinya berarti kalau Tadi dalam otomatis datanya sendiri tidak ada nilai harga juga tidak perlu diidentifikkan ya. Kalau datanya itu udah ada yang numerik, jadi kayak misalnya data desa, misalnya kabupaten A, kecamatan A, desa A. Ada luas wilayahnya, jumlah penduduknya nggak ada yang angka dan semuanya bentuk kategori. Itu ada numerik, datanya tetap Benar, agregat. Ya bisa kayak gitu. Mereka kayak ya. Mbak, Jadi portal ini tuh masih banyak hal yang perlu kami develop karena seiring kami pakai itu makin tahu di mana kurangnya. Nah sama juga dengan yang Mbak sering disampaikan bagian persentase nanti itu persentase kalau di sini itu bisa jadi persentasenya bisa lebih dari 100%. Nah itu menjadi masalah juga seharusnya nanti rata-rata misalnya. Nah itu nanti kami sampaikan ke tim ketiga yang berwenang. Ya silakan. coba pakai kode di dalam sini. indikatornya di sini. Ya sebagai kategori yang mana aja nih misalnya dari sisi kabupatennya cari data terkait kabupaten kota aja di tahun 2023 saya mau cari yang dari Lombok Barat aja atau di tahun 2023 aja yang mana yang bisa difilter Sampai sini sudah kita aja Bu? biar Kita lanjutkan. Kita lanjut. Oke kita lanjut. Kalau sudah ini semua kita Ini satu perempuan. iya karena tadi kemudian langkah selanjutnya adalah laki-laki bisa diklik di bagian import from SKS. Laki-laki saya iya Kita bisa unduh template-nya dahulu sesuai dengan data kolom yang kita buat tadi. Nah ini disimpan, simpan di download aja Pak, biar udah sejarahnya. laki-laki oh nggak ada ya. Ya, further. Sudah muncul bawah? Dia ada 3 layarnya Mas Bingung.
Jadi double begitu muncul di layarnya ini. Udah? Ya. Tinggal di. Nah ini bisa dibuka yang sudah di download Bapak Ibu. Simpan. Di sini sudah ada header atau sesuai dengan kolom yang tadi kita susun. Kode nggak usah dicek. Ada kode provinsi, nama provinsi, sampai yang terakhir adalah bulan. Kita unduh template dulu Mbak Nah ya. sekarang kita copy data yang ada di Ini dulu Mbak ya. dari Google Drive-nya tadi. Iya, udah template dulu. Balik ke Google Drive tadi, Pak. Nah, disesuaikan. Nah ini di copy dari 52 yang pertama Mana ini. data yang udah siap? Ini dia Mbak. Jadi headernya tidak usah ikut. Nih, tinggal di copy Nah, ya. tinggal di copy. Oke. Gimana saya kesana? Lanjut Bu di ini. Lanjut template. Sampai 2022 dulu deh Pak. Nanti kita contohkan lagi kalau menambahkan data. Kalau udah ini tinggal di-upload Mbak. Iya, udah disesuaikan. Oke, copy. Tinggal di-upload ya. Data yang ada di sini. Bisa Nah ini berbeda formatnya antara yang Bisa saya download upload. dengan yang ada di Hapus resort. Google Drive. Bagaimana itu? Bisa dihapus Mbak ya? Iya buat ulang. Sini. Buat format baru. Sesuai. Ah nih buat Kan ulang. format baru. Lumayan banyak. Aduh, udah nyala saya. Tapi belum ada. Sip. Udah dipaste tadi di situ. Sudah. Aduh, lewat. Oh, sudah. Masuk deh. Terus sip.